Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita, bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai kenali gula darah dan kolesterol Anda, cegah penyakit sejak dini. Tadi sudah sedikit dipaparkan oleh Dokter Hesti ya dok ya, termasuk juga tadi ada sedikit pertanyaan. Tapi sebelum kita masuk ke Dokter Hesti, Julia ke Dokter Lisda terlebih dahulu yang saat ini juga masih di puskes atau vaskes pertama ya, puskesmas ya dok ya. Nah untuk kasusnya sendiri di Bengkulu seperti apa dok? Oke, jadi sebenarnya topik ini kita angkat ya bersama dengan narasumber kita yang memang sesuai dengan bidangnya, yaitu spesialis patologi klinik. Karena angka kejadiannya itu sebenarnya ada banyak sekali nih Jo. Dan terutama barirnya itu kan ada di vaskes primer gitu ya, yaitu di puskesmas atau di klinik-klinik terdekat. Nah itu angka kejadian kasus diabetes itu sangat banyak sekali, dan akhir-akhir ini itu justru kalau dulu kan kita kenalnya usia lansia ya dok ya, jadi santai aja nih yang usia-usia kita, udahlah tunggu 50 baru kita diet gitu kan, baru kita ngatur pola hidup gitu. Karena dalam mindset dulu itu tunggu kita udah 50 tahun ke atas baru resiko penyakit diabetes itu akan muncul beserta teman-temannya gitu, termasuk kolesterol tinggi, stroke, serangan jantung dan lain sebagainya. Tetapi akhir-akhir ini justru yang kita temukan di usia 40 ke bawah atau dari start di 40 itu dia sudah ada banyak kasusnya. Bahkan sudah ada yang kena stroke perdarahan, yang karena ternyata pas dilihat korelasinya ternyata kadar kolesterolnya tinggi sekali gitu. Kemudian juga disertai dengan hiperglikemia atau kadar gula darah yang berlebih, diabetes. Ternyata pasiennya nggak sadar. Karena yang harus masyarakat ketahui juga bahwa diabetes mellitus atau kejadian tingginya kadar gula darah ini seringkali silent killer. Jadi kita nggak sadar, kita kurang aware, sebenarnya gejala itu sudah muncul. Tetapi karena tidak terlalu seperti kita kan kalau misalnya demam jelas ya suhunya meningkat gitu. Jadi kita langsung aware ada sesuatu. Tapi kalau kadar gula darah yang tinggi biasanya kayak cuma lesu aja dianggap cuma kecapean misalnya. Padahal lemes tapi nafsu makan banyak, asupan banyak masuk. Tapi pasiennya tampak nggak bertenaga itu sebenarnya merupakan gejala gitu. Terus juga misalnya masyarakat merasakan kayak kebas-kebas, baal, tetapi seringkali diabaikan. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting masih bisa beraktivitas gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian membuat angka kejadian diabetes ini meningkat karena banyak yang nggak tahu ternyata. Jadi tunggu ada komplikasi baru ketahuan. Dan itu banyak sekali kasusnya di vaskes primer juga. Baik, dan izin dok, saya juga pernah mendengar beberapa waktu lalu untuk kasusnya di Kota Bengkulu sendiri ya, untuk dewasa muda, perempuan usia sekitar 25 tahunan yang tiba-tiba meninggal karena ternyata ketika dia drop dinyatakan ada diabetes karena sehari itu bisa banyak sekali mengonsumsi gula melalui es teh yang saat ini mudah didapatkan di pinggiran jalan begitu ya, dan itu betul-betul tidak terdeteksi. Nah, karena juga di vaskes pertama katanya bisa cek kesehatan awal ya dok ya, bebas ya dok ya, seperti apa dok? Kalau kita di vaskes primer memang bisa ya dok ya, tapi memang harus masyarakat ketahui tentu terbatas ya. Tapi untuk screening awal seperti gula darah sewaktu itu bisa kita lakukan di vaskes primer. Tentunya kalau ada sesuai indikasi ya, dan juga sudah melalui proses wawancara medis atau anamnesis. Kemudian juga untuk kolesterol itu bisa kita lakukan. Tetapi seperti yang dijelaskan oleh Dr. Hesti tadi, ternyata yang harus dipahami kolesterol itu nggak hanya satu macam, Jul. Itu dia kabarnya. Jadi untuk pemeriksaan lebih lanjutnya, karena yang kita mau jaga itu kan 4 tipe tadi ya, semuanya tentu harus kita antisipasi, harus kita perhatikan gitu. Dan itu yang mungkin kendalanya di vaskes itu nggak ada kalau mau ke empat-empatnya gitu. Baik. Tapi tadi ya supaya untuk bisa lebih berhati-hati boleh sesekali dicek ya. Karena tadi seperti dokter Lisda sampaikan kadang-kadang nggak terasa, cuma lesu, lemah biasa gitu ya. Baik, terima kasih dokter Lisda. Kita ke dokter Hesti lagi. Tadi dengan pertanyaan kadar lemaknya harus cukup gitu kan, lemak yang di otak Julia mungkin sebagian pemirsa nih tetelan yang ada di bakso dok. Itu seperti apa? Mungkin lemak-lemak seperti makanan yang dapat dari mentega atau seperti apa? Iya, kalau tetelan, daging merah, kulit kulit ayam kayak gitu itu tinggi kadar meningkatkan kadar LDL malah. Nah, jadi kalau untuk yang kita kan maunya meningkatkan HDL ya. Kalau kadar HDL maka kita asupannya lebih banyak lemak tidak jenuh, yang tadi saya sebutin itu lemak jenuh. Nah, lemak tidak jenuh ini seperti yang ada di ikan-ikan kayak salmon kayak gitu, atau misalnya alpukat. Nah, lemak-lemak yang tak jenuh ini
itu membantu menurunkan LDL dan meningkatkan HDL. Jadi kayak pernah dengar omega 3 ya, nah itu ada di kayak ikan salmon kayak gitu, itu masuk ke lemak tak jenuh. Jadi yang tetelan, yang daging-dagingan, nah itu tuh meningkatkan LDL-nya sebenarnya. Nggak boleh berarti dok ya? Bukan nggak boleh, Mas. Kalau Gimana? dalam taraf sebenarnya semuanya itu kalau dalam taraf cukup, tidak berlebihan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, kalau kadar yang berlebihan tadi yang meningkatkan LDL dan menurunkan HDL tadi. Ayo tadi secukupnya aja. Karena kalau misalnya tidak dikonsumsi dia butuh sebenarnya, tapi kalau berlebihan nanti bisa resiko penyakit lain tadi. Iya, wah luar biasa. Baik dok, boleh kita langsung lanjutkan lagi aja. Nah ini tadi yang saya sampaikan tentang lemak jenuh dan tak jenuh. Jadi keju, minyak kelapa, mentega itu masuk ke yang meningkatkan LDL, sedangkan alpukat, minyak zaitun, kacang-kacangan, kemudian ikan itu masuk ke yang meningkatkan HDL. Oke, baik. Sebenarnya tadi kita belum sampai sini, kita balik dulu ya. Jadi kalau gula darah, tadi kan kita sudah mengetahui parameter gula darah itu ada sewaktu, ada puasa, ada 2 jam postprandial, kemudian untuk profil lipidnya atau profil lemak itu ada kolesterol, LDL, HDL, dan trigliserida. Nah, apa dampaknya kalau kadarnya itu tidak terkontrol atau kita tidak mengetahui kadarnya? Jadi kalau gula darahnya tinggi bisa tadi ya pastinya diabetes ya. Kemudian kalau sudah diabetes itu kalau tidak terkontrol itu bisa kerusakannya kemana-mana, bisa ke ginjal, ke saraf, ke mata dan lain-lain. Nah kalau kolesterolnya menyumbat di jantung akan serangan jantung, kemudian bisa stroke dan lain-lain. Nah apalagi kalau dikombinasikan keduanya ini, gula darah tinggi dan kolesterol tinggi, maka resikonya akan menjadi lebih besar. Nah kalau bicara tentang dampak, tentu kita mesti tahu apa gejalanya supaya kita bisa bersiap atau melakukan pemeriksaan gitu ya. Nah, kalau kadar gula darah yang tinggi ini sering dikaitkan dengan diabetes tadi. Jadi biasanya kalau kadar gula tinggi itu akan mengalami haus-haus, kemudian kita sering buang air kecil, sering merasa lapar, kemudian bisa jadi berat badannya turun, mudah lelah dan lemah dan mengantuk, kemudian pandangan kabur, lukanya sulit sembuh tadi, kemudian kesemutan pada tangan dan kaki. Ini untuk gejala-gejala gula darahnya kadarnya tinggi. Nah, kalau kolesterol yang tinggi disebutin tadi dokter Lisda ya, dia sebenarnya silent killer. Jadi kita sebenarnya kalau kolesterol tinggi itu kita nggak merasakan apa-apa. Kalau sudah merasakan, berarti itu sudah melibatkan sistem yang lain. Jadi kalau kolesterol tinggi aja nggak akan ada gejala, makanya disarankan itu periksanya itu rutin. Supaya kita tahu oh ini tinggi harus diapakan. Nah kalau sudah bergejala itu berarti sudah sampai komplikasi seperti sering pegal, mudah lelah saat beraktivitas, kemudian sakit kepala, kesemutan, kemudian ada namanya timbunan lemak pernah lihat mungkin ya di mata ini ada timbunan lemak kuning, itu namanya santoma, itu karena kolesterolnya tinggi. Kemudian kalau sudah lanjut misalnya sudah menyumbat kolesterolnya tadi menyumbat pembuluh darah, itu bisa sesak nafas, nyeri dada, stroke dan serangan jantung. Jadi ini pembuluh darah kita yang normal tuh lancar gitu ya. Kemudian kalau misalnya tersumbat oleh lemak tadi atau kolesterol tadi, maka dia akan menyumbat sehingga nanti bisa kalau di jantung bisa serangan jantung, di otak bisa stroke gitu. Nah, supaya kita aware dengan pencegahan penyakit tadi, maka kita harus tahu apa faktor risikonya supaya kita bisa mengubah misalnya apa yang bisa diubah, kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita ubah. Yang pertama itu untuk resiko gula darah tinggi dan kolesterol tinggi itu sama-sama yaitu gaya hidup tidak sehat. Jadi pola makan, kalau gula darah tinggi berarti pola makannya tinggi gula, kalau kolesterol tinggi berarti dia tinggi lemak. Jadi pola hidup sehat itu kurangi makanan yang manis, gorengan ataupun fast food karena akan meningkatkan kadar lemaknya. Kemudian aktivitas fisik, kalau misalnya dia pekerjaannya duduk aja, berarti gula darah dan kolesterolnya itu bisa jadi tidak terkontrol gitu. Jadi harus olahraga minimal 30 menit sehari. Gitu. Kemudian obesitas, merokok dan alkohol, riwayat keluarga dan adanya faktor genetik di situ. Itu tadi izin dok, Julia keinget tadi dokter bilang duduk aja tuh bisa meningkatkan ya dok ya. Berarti
harus diimbangi setiap pekerjaan yang cuman diem aja begitu dok ya? Benar, namanya sedentary life itu tuh memang aktivitasnya memang banyak duduk, jadi tetap kita usahakan 30 menit itu bergerak, mau jalan pagi, mau berolahraga gitu. Jadi kadarnya akan terkontrol. Baik, dok nanti kita lanjutkan lagi tapi kita jeda dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kita Bersama Kita Sehat.